Ini jadi pengalaman berharga saya untuk lebih hati-hati lagi untuk memilih tempat untuk acara. Nah, hey yo, AWN timku semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di YouTube channel Babang Alif WN. A few moments later. Oke teman-teman semuanya nih ya, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan. Dan jangan lupa untuk tersenyum, karena senyum itu ibadah ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini sesuai judul yang udah kalian baca, jadi konten kali ini agak sedikit serius, agak menegangkan iya. Jadi kayak intinya itu ada drama di sini ya. Nah, pas lagi tadi aku lagi main Instagram malam ini lagi santai-santai gitu ya. Aku ngeliat postingan dari Ayah Ruben karena kan hari ini ulang tahunnya Cici sama Tania gitu ya. Selamat ulang tahun buat Cici sama Tania. Semoga makin lucu, makin gemes, panjang umur, makin pinter, sehat selalu. Pokoknya selalu berguna buat bangsa dan negara, terutama keluarga Deonsunya. Nah, jadi di postingan Ayah Ruben itu intinya Ayah Ruben itu sangat kecewa sama tempat acara di mana Cici sama Bontot ini lagi ulang tahun. Jadi tempatnya itu kayak ada miskomunikasi iya, keamanannya kurang, pokoknya ada sesuatu yang mengecewakan. Jadi intinya kayak gini, Ayah Ruben itu kan pastinya sebagai ayah atau kepala keluarga inginlah memberikan yang terbaik buat keluarganya. Makanya diadakanlah acara ulang tahun ini. Akan tetapi di tempat acaranya itu ada panitia atau keamanannya yang sangat kurang tegas gitu ya. Sampai-sampai nama juga artis nih ya, kan banyak sekali tuh kayak wartawan-wartawan dari media-media berita pasti ingin ngeliput lah, pengen ngeliput bagaimana situasi acaranya. Nah, padahal Ayah Ruben tuh pengennya Ayah Ruben itu khusus buat keluarganya dulu lah, karena Ayah Ruben tuh pengennya meluangkan waktunya tuh buat keluarganya dulu gitu kan, buat tamu-tamu yang datang dulu, pengen dijamu gitu loh ya. Tapi tiba-tiba si wartawan media berita ini katanya masuk dari pintu lain atau pintu belakang dari acara itu, ngejebol tuh masuk. Akhirnya kan otomatis membludaklah media-media berita itu di acara tersebut. Mau nggak mau Ayah Ruben harus menjamu si wartawan media ini, kayak misalkan ada pertanyaan-pertanyaan wawancara segala macem, yang dimana itu kan menghabiskan waktu juga. Harusnya Ayah Ruben tuh fokus ke keluarganya sama ke tamu-tamu undangannya, tapi ini malah fokus ke media gitu. Emang benar, nama juga lagi artis, pasti banyak sekali lah media-media ingin ngeliput. Cuman baik lagi Ayah Ruben juga pengen lebih ke keluarganya dulu gitu loh. Karena kalau aku pribadi jadi Ayah Ruben aja, kalau misalkan aku alhamdulillah jadi artis atau orang terkenal, ya aku juga pengennya keluargaku dulu nih yang aku luangkan dulu sama tamu-tamunya. Untuk kayak wartawan media berita tuh itu ntar aja deh, gampang gitu loh. Pasti ada waktunya, bisa di besok atau di waktu yang udah agak senggang banget gitu kan. Jadi mau nggak mau baik lagi Ayah Ruben meladeni lah wartawan media berita tersebut, yang dimana itu menyita waktu. Nah oke, sekarang kita masuk aja nih ya ke postingan Ayah Ruben ya, biar kita bisa baca lebih dalam. Oke, let's go. Tuh bisa kalian lihat tuh, itu tulisannya sangat panjang sekali ya. Tar Alifen mau ngopi dulu sambil ngopi kita, soalnya pembahasan kali ini bener-bener agak serius dan ini banyak hikmahnya yang bisa kita ambil ya buat kita nanti kalau ke depan mau buat acara nih. Ini bisa kita ambil nih, jadi ada hikmah yang bisa kita petik dari sini. Dear teman-teman media, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Tapi di sini di hari ulang tahun anak saya, boleh nggak sebentar aja saya menikmati waktu yang singkat bersama keluarga. Dan saya udah undang perwakilan dari kalian 1 PH. Dan bisa share juga kan. Biasanya juga tanpa wawancara kan bisa naik aja kan beritanya. Dan kok ini main masuk lewat pintu lain tuh yang udah aku bilang tadi tuh ya. Sementara kami di sana juga bayar kok sesuai aturan tempat yang kami sewa. Saya cuma minta waktu sebentar aja menjamu tamu yang hadir untuk berterima kasih atas kehadirannya. Kalian wawancaranya lama banget, tapi tayangnya juga sebentar. Saya juga ngerti kok tuh, tapi tolong banget, saya ingin bersama anak-anak saya, istri saya sebentar aja di hari lahirnya mereka di waktu saya yang singkat ini karena harus bekerja lagi.
Jadi kenapa saya buat di hari ini? Karena anak saya tidak mau ditunda untuk perayaannya. Anak saya maunya tetap di hari lahirnya mereka. Jadi saya dan bunda yang sesuaikan waktunya. Nah itu dia. Jadi wawancara si media-media berita ini ya menyita waktu Ayah sangat banyak gitu ya. Harus Ayah fokus ke keluarganya, istrinya, anak-anaknya, tamu-tamu yang dateng. Mau nggak mau meladenin media-media dulu. Dan wawancara itu pasti kan nggak mungkin dong cuman 5 menit 10 menit, pasti kan ada aja lebih dari setengah jam gitu kan. Itu bener-bener menyita waktu banget yang harusnya buat keluarganya, buat tamu-tamunya, tapi ini buat media berita dulu. Harusnya sih media berita ini bisa muncul itu ketika acara udah berakhir atau besoknya aja diwawancarain Ayah Ruben ya ketika pulang dari Brownies. Kan biasanya seperti itu gitu kan. Tapi ini ini sih lebih ke apa ya, lebih kesalahan dari tempatnya sih kalau menurutku ya, karena tempatnya tuh nggak tegas banget, nggak kuat lah keamanannya, sampai-sampai media ini bisa masuk dari pintu lain. Berarti intinya keamanannya, karena kalau keamanannya itu kuat dasarnya pasti kan nggak mungkin kan terjadi si media ini masuk. Nah jadi pada dasarnya keamanan tempatnya tuh. Jadi kalau kalian nanti pengen bikin acara yang bener-bener kayak keluarga banget lah ya, itu kalian harus perhatikan tuh dari segi keamanannya, fasilitasnya, pokoknya semuanya sedetail-detailnya lah, sampai parkirannya sekalipun gitu kan harus cek satu persatu gitu kan. Nah ini nih dampaknya nih, mungkin karena Ayah Ruben fokus ke ulang tahun anaknya sampai nggak memikirkan sedetail itu, dan punya tempatnya juga kayak apa ya, kayak kurang aja gitu penegasan untuk keamanannya, sampai-sampai masuklah si media ini dari pintu lain. Itu kan merugikan juga kan. Terima kasih untuk pengertiannya dan maaf sekali jika dalam tulisan saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua ya. Ini jadi pengalaman berharga saya untuk lebih hati-hati lagi untuk memilih tempat untuk acara. Nah, respect. Nah, kan pada akhirnya dari sini Ayah Ruben bisa belajar. Nanti Ayah Ruben ketika mau bikin acara lagi, tempatnya bener-bener harus detail sekali dari segi keamanannya dan segi lain-lainnya gitu loh ya. Pokoknya kita juga bisa ambil dari kejadian ini gitu ya. Pokoknya kalau kita mau bikin acara, cek semuanya dari lini per lini gitu loh. Dan ini ada salah satu chatnya Ayah Ruben sama ini mungkin si Roro Adiakti ini yang punya tempatnya atau yang kerja di tempat tersebut lah ya. Pokoknya dari sini udah dijelasin bla 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 bla. Intinya ada kecerobohan atau kelalaian aja sih. Karena kan itu kan udah terjadi juga, media juga udah bisa masuk juga, berarti udah fix keamanannya emang kurang aja lah, kurang tegas atau bagaimana gitu loh ya. Dan ini ada beberapa komentar ya dari teman-teman Ayah Ruben, terutama Kak Ivan Gunawan ya. Jangan kan lo Ben, gue aja buat kompetisi media datang wawancara tentang korban perceraian. Sedih sebenarnya kalau nggak dilayanin, ntar salah terus dilayanin, hati gue dongkol. Nah kadang itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai public figure atau artis ya, kayaknya emang serba salah ya ketika si artis itu lagi ngisi acara kayak Ivan Gunawan kan lagi ngisi acara ini ya, apa, Indonesia Got Talent. Itu kan lagi menjadi juri ajang pencarian bakat. Tiba-tiba pas udah selesai dari kerjaannya diwawancarain hal lain, contohnya tentang korban perceraian. Kan itu nggak nyambung gitu kan. Saya lagi di posisi apa, ditanyanya apa gitu loh. Kalau kita nggak ngeladenin, nantinya media bisa ngangkatnya Ivan Gunawan sombong. Nah itu tuh kadang kesalahan artis-artis itu kayak bingung di situ. Mau dijawab sebenarnya nggak tepat, kalau dijawab kayak nggak pas aja sama situasinya gitu. Jadi kayak serba salah gitu. Dan media tuh kadang selalu mengambil kesempatan kalau misalnya ada yang salah, dinaikin lah berita yang salah-salahnya, dibuat clickbait segala macam, yang intinya biar banyak yang nonton, yang ngebaca, intinya biar si media itu laku. Nah kadang itu tuh yang mengerikan di Indonesia gitu loh ya. Gue tau lah beberapa media di Indonesia yang kurang mengenakan lah. Adalah beberapa media berita-berita di Indonesia yang dari dulu selama gue simak tuh selalu bikin kayak kebohongan, clickbait segala macam. Gue tahu, tapi ya udahlah, gue cukup tahu aja gitu loh ya. Lalu ada juga komentar dari Resti Wahidah, padahal acara ulang tahun doang, wawancara apa sih dapat foto, ya udah up berita. Kan biasanya juga suka ngarang-ngarang kalau bikin berita yang bermodalkan foto doang. Nah ini benar gitu loh. Mungkin media-media ini apa ya yang dicari ya, kayak perfect atau bagaimana ya, padahal kan yang diangkat juga paling ya ada foto di sana terus dibikin kan artikel-artikel gitu. Tapi kalau bisa sampai lama itu, wah itu
kacau sekali sih, nggak kebayang berarti Ruben seribet itu ya di acaranya gitu, nggak bisa fokus sama keluarganya. Aduh, udah ini fix sih, ini Ruben pasti dapat tamparan keras buat kedepannya. Kalau bikin acara bener-bener detail banget, dicek dari segala hal. Nah, ini ada komentar yang sangat bagus nih dari kun8_8. Nyari duit sih nyari duit, kejar target sih kejar target, tapi orang sekalinya public figure pun punya hak yang sama dengan kalian yang non public figure. Mereka butuh ruang privasi, kayak nggak pernah aja dikasih bahan sama Ruben. Setelah acaranya selesai kan bisa tuh wawancara atau next ketemu di mana gitu, bisa kan? No, bener gitu kan, yang apa yang gue bilang tadi kan, wawancara kan bisa di pas acara udah beres atau di besoknya kan. Biasanya kan Ruben kan kalau dari Brownies kan suka tuh kayak menjamu media-media yang kalau lagi mau nanya apapun tuh suka dijawab sama Ruben. Kenapa harus di tempat acara yang dimana Ruben tuh lagi pengen fokus sama keluarganya sama tamu-tamu undangannya? Bener juga nih kata si kun8_8 ini, public figure tuh ya manusia biasa juga, punya privasi juga, pengen punya internal keluarganya juga, yang nggak pengen apa-apa di publik gitu ya kan. Aduh, jadi di sini buat media-media Indonesia harus tahu lah ya bagaimana situasi untuk menghargai sama kayak tahu lah kapan untuk wawancara sama tidak. Pokoknya situasi itu penting, harus profesional sekali lah, jangan pernah memaksa keadaan yang dimana bisa merugikan banyak orang gitu. Ya oke teman-teman semuanya, jadi segitu aja untuk konten kali ini. Pokoknya konten kali ini banyak sekali hikmah bisa kita ambil ya, terutama kalau kita pengen bikin acara tuh ya. Jadi kalau kita pengen bikin acara, tempat si acara itu bener-bener kita harus tahu dulu dari segala lini per lininya, baik keamanannya, fasilitasnya, tempat acaranya, pokoknya semuanya tuh harus bener kita cek sedetail-detailnya biar tidak ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan. Mau itu acara ulang tahun, acara pernikahan, acara apapun itu pokoknya ya. Ya sudah teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you dan thank you. Semoga hikmah di konten ini bisa kita petik untuk di kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Oke, gue Alif Wen, ingat 3 katanya, stay with action.